Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elir Dewari Tumanggon dengan NIM 0320210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi dan fisiologi sistem penginderaan. Sistem penginderaan adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Yang pertama yaitu mata penginderaan. Alat tambahan mata terdiri atas yang pertama kita masuk ke alis mata atau supercilium. Di sini adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Dan yang kedua masuk kelopak mata atau palpebra. Di sini bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Dan yang ketiga bulu mata atau ciliae. Ini terletak pada kelopak mata berfungsi untuk memperindah mata. Dan yang keempat aparatus lacrimalis atau saluran air mata. Di sini berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm. Dan yang kelima kita masuk ke kornea. Kornea ada di sini. Berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi menyerap nutrisi dan oksigen dari air mata untuk ke saluran lapisan kornea. Dan yang keenam selaput pelangi atau iris. Di sini ini dia. Bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata. Dan yang ketujuh anak mata atau pupil. Ini berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Dan yang kedelapan itu masuk ke lensa mata. Lensa mata ada di sini. Merupakan suatu kristal berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Dan yang kesembilan masuk kita ke selaput keras atau sklera. Di sini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Dan yang ke-10 selaput koroid. Ini terletak di antara retina dan sklera, berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Dan selanjutnya bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Selanjutnya masuk ke selaput jala atau retina. Di sini ini dia. Untuk menangkap bayangan di retina terdapat yaitu makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk terlihat objek dengan baik. Dan yang selanjutnya saraf optik. Saraf optik ini berada di sini. Bagian ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian lain retina. Selanjutnya retina mengirim ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya masuk ke sistem penginderaan. Penginderaan hidung atau penciuman. Tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian-bagian hidung yaitu yang pertama bagian hidung terdapat septum nasi. Septum nasi berada di sini. Atau pembatas antara lubang hidung bagian kanan dan bagian lubang kiri. Hidung terdiri dari tulang keras dan kartilago. Tulang keras dan kartilago. Di hidung terdapat dua bagian kartilago yaitu yang pertama kartilago nasiotralis dan kartilago alaris mayor. Dan yang kedua rongga hidung. Berada di sini.
Setelah melewati lubang hidung akan memasuki kafum nasik. Kafum nasik adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, nasal vestibule. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibule, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibule ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu. Bulu ini disebut dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibule ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Bulu-bulu hidung berfungsi menyaring benda asing yang udara masuk ke rongga hidung. Dan selanjutnya konka. Konka berada di sini. Konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam, memiliki 3 bagian, yaitu inferior, medialis, dan inferior. Superior, medialis, dan inferior. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman, lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Dan selanjutnya membran mukosa. Membran mukosa ini berada di sini. Fungsi dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Dan yang selanjutnya sinus. Sinus ini berada di sini. Rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsi sinus adalah menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Mekanisme kerja hidung. Saat menghirup udara untuk bernapas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia dan bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau dan disalurkan ke otak. Setelah itu, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Baik, kita masuk ke indera pengecap. Indera pengecap merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat dilarutkan. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi menjadi 3, yaitu papila ini ada di sini. Dan papila ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama papila pungiprum. Papila pungiprum ini letaknya di sini. Berbentuk seperti benang halus. Dan yang kedua papila piliform. Di sini berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Dan yang ketiga papila circumvallata, letaknya di sini. Berbentuk seperti jamur. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama rasa manis di sini. Rasa manis ini disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Dan selanjutnya rasa asin. Rasa asin itu letaknya di sini. Rasa asin ini disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Dan selanjutnya asam. Rasa asam ini ada di sini. Bisa kita lihat disebabkan oleh ion H plus suatu zat yang seperti asam nitrat atau jeruk. Dan yang keempat itu ada pahit. Letaknya di sini. Pahit ini disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa pahit, juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Indera pengecap terbagi menjadi 2 kelompok otot, yaitu yang pertama otot intrinsik. Otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Dan yang kedua, otot intrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut
Rongga mulut lidah ini yang akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Mekanisme lidah. Mekanisme lidah ini jalannya rangsangan berupa rasa. Yang pertama molekul. Molekul. Makanan dan minuman larut dalam air liur. Dan yang kedua, rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalinya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf dan akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan dan minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subcutaneus. Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapas. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Yang kedua itu dermis di sini. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Dan yang ketiga, jaringan subcutaneus di sini mengandung sejumlah sel lemak. Yang pertama, epidermis terdiri dari lapisan stratum basal, yang kedua lapisan stratum spinosum, yang ketiga lapisan stratum granulosium, yang keempat lapisan stratum lucidum, yang kelima lapisan stratum corneum. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita awali dengan lapisan stratum basal. Di sini lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua, lapisan stratum spinosum. Di sini lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8. Yang ketiga, lapisan stratum granulosium di sini yang terdiri dari sel pipi. Seperti kumparan sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat, lapisan stratum lucidum di sini langsung di bawah lapisan korneum. Terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang kelima, lapisan stratum corneum di sini. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel yang mengandung zat bertain. Lapisan integumen yang kedua, yang pertama itu dermis di sini. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Pada dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan atas pars papilaris, yang kedua lapisan bawah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut reticularis. Yang pertama, stratum papilaris. Stratum papilaris merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis. Terdapat pembuluh darah, kapiler, dan korpus atau reseptor raba. Terdapat fibroblast, sel mouse, makrofag, dan leukosit yang terdiri dari pembuluh. Lapisan yang kedua, dermis. Sini dermis juga. Stratum reticularis. Stratum reticularis merupakan bagian bawah dermis yang mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, mengandung kelenjar keringat, korpus Pacini atau reseptor tekanan. Selanjutnya, jaringan subkutan. Jaringan subkutan, lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mengandung
pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dinamis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut subacea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, mengeluarkan pelumas dan pemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat aprokin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar jaringan atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki wajah. Kaki wajah merupakan air yang bercampur garam, berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kulit. Yang pertama adalah fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisis dan kimiawi, misalnya sengatan UV, kuman bakteri, lisol, karbol, dan lain-lain. Bantalan lemak tebal lapisan kulit dan serabut jaringan. Fungsi kulit yang kedua adalah fungsi absorpsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terdapat O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya nasal, urea, asam urat, amonia. Fungsi kulit yang keempat adalah fungsi persepsi. Kulit memiliki respon terhadap panas, respon dingin, dan respon tekanan. Fungsi kulit yang kelima adalah fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot, atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen merupakan fungsi kulit yang keenam. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. Kulit ini tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi BHB, dan karoten. Fungsi keratinisasi adalah fungsi kulit yang ketujuh. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi kulit yang kedelapan adalah fungsi pembentukan vitamin D. Pembentukan vitamin D tubuh karena sinar matahari langsung. Tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Baik, dan yang terakhir itu pembahasan saya tentang telinga atau pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Bagian telinga luar terbagi menjadi telinga luar ini di sini, dan terbagi menjadi auricula sini, dan telinga tengah itu ada di sini. Membran timpani ini kita bisa melihat di sini. Membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak disebut osikles, yaitu martil. Yang pertama itu ada martil, landasan, dan yang terakhir stapes. Di sini berfungsi mentransfer getaran yang berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Dan
Dan yang selanjutnya saluran Eustachius di sini kita bisa melihatnya. Saluran Eustachius ini yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamankan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Telinga bagian dalam kita bisa melihatnya ada di sini. Telinga bagian dalam. Yang pertama itu koklea. Koklea itu ada di sini. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Dan yang selanjutnya vestibular. Vestibular ini letaknya ada di sini. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terjadi dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Dan semisirkular atau saluran setengah lingkaran. Semisirkular ini ada di sini. Adalah saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Dalam membran timpani terdapat martil, landasan dan stapes, berfungsi untuk mentransfer getaran berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Mekanisme telinga. Suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga atau auricula yang berada di bagian luar telinga, lalu diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani. Akibatnya gendang telinga bergetar, kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya ke ujung saraf. Oleh ujung saraf getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Sekian penjelasan saya tentang sistem penginderaan. Terima kasih.